masyarakat Minangkabau. Tadi paparan yang Pak Anwar merupakan sangat menarik sekali dari bidang ekonomi. Kalau kita melihat peluang itu di mana-mana kan selalu ada. Dan tantangan pun juga pun kita bisa menghadapi tantangan itu. Misalnya kalau di bidang pertanian ataupun teknik di Sumatera Barat untuk bisa membantu global, misalnya contoh-contoh yang diberikan Pak Anwar tadi untuk memajukan produk ekspor kita, yang tadinya misalnya contohnya kelopok sanda yang masih diikat dengan karet dan tidak ada yang terpacking dengan baik. Saya melihat di Lombok itu banyak sekali produk-produk lokal yang sudah diekspor. Ini yang terbesar dari perbankan kita sendiri, masyarakat untuk bisa maju. Sedangkan kita tahu daerah sekeliling kita di Asia, Malaysia itu hanya berapa persen kalau sendiri adalah dari pemerintah kita sendiri. Bagaimana itu untuk memberikan sumbang saran Bapak selaku mantan Gubernur Bank Indonesia kepada pemerintah? Sedikit saja sebenarnya, mengapa kita tidak punya restoran di negeri-negeri orang? Mungkin ini hanya sepele. Pengalaman begini Pak, mau buka restoran di Singapura. Singapura itu sangat ketat. Satu mengenai pajak, dua mengenai makanan yang sudah dimasak itu lebih dari makanan keesokan harinya tidak boleh dijual. Dan kalau kita bilang boleh nggak ini sisa makanan hari ini diberikan kepada mungkin ada rumah yatim piatu dan sebagainya, itu pun tidak di restoran Minang ini pada khususnya kan tidak digaji, tetapi berbagi. Saya lupa istilahnya itu, berbagi di antara yang menolong, orang-orang yang menolong kita di restoran Padang. Dan itu pemerintah Singapura tidak menyetujui. Disitulah terbenturnya kesulitan Pak Yantar dan juga Pak Bidang yang kembali ke Sulawesi. Biar bagaimanapun dengan globalisasi ini, saya rasa untuk zamannya orang tua saya termasuk yang ke Surau, generasi saya sudah berkurang, dan cara kemudian ajaran agama di surau-surau itu mungkin sudah tidak bisa diterapkan lagi di anak-anak. Pengusaha kita di Sumatera Barat itu adalah pengusaha mikro kecil, yang jumlahnya kalau menurut data BPS itu 98,9%, Pak. Pengusaha yang besar-besar itu sedikit sekali, ya Pak. Jadi ini perlu kita cari solusinya. Pokok persoalannya Pak, ya kita setuju sekali apa yang disampaikan Bapak tadi di Jogja itu. Pemerintah sebetulnya dalam hal ini yang harus mengambil peran, dan ini kita lihat tidak siap pemerintah. Kalau Bapak lihat bidang ekonominya, bidang UKM-nya, itu berapa Pak tenaga yang ada di sana? Sampai kecamatan pun tidak ada, itu adanya di tingkat kabupaten, ya Pak. Nah, kita mengusulkan kalau ini disiapkan pengusaha-pengusaha kita ini siap sekali, sedikit tinggal mengolesnya Pak, sampaikan ditaruhlah SDM kita itu yang membina UKM itu di tingkat kecamatan langsung kepada pusat-pusat kegiatan itu. Kita sangat sedih Pak, saya sejak kecil sampai sekarang, kalau kita ke Sumatera Barat, kalau kita ke Payakumbuh itu ada ikon kuliner kita, Galamai Payakumbuh, ya Pak. Bukit Tinggi, Keripik Sanjay, Padang, Bingkuang, dan macam-macam Dasoro. Saya terinspirasi oleh poin yang dibuat oleh Pak Nasution, bahwa sebenarnya kehadiran Pemda sangat penting di sini. Dan yang keduanya bahwa pemerintah daerah itu perlu memprioritaskan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan lain untuk memberikan training kepada mereka-mereka yang akan melibatkan diri di dalam masyarakat di ekonomi ASEAN yang akan datang ini. Apalagi
seperti kita ketahui sebenarnya pemerintah daerah ini sekarang dapat berhubungan dengan pihak luar, bukan luar negeri sendiri. Jadi saya kira saya sangat mengharapkan apa yang disampaikan Pak Amri Aziz pada waktu pembukaan, keluhan-keluhan yang disampaikan di sini, remarks yang disampaikan di sini dapat nanti diteruskan ke pemerintah daerah. Mungkin saya terlupa memperkenalkan diri, nama saya Wisper Wisper. Saya pensiunan PNS dan sudah pensiun sejak tahun 1994. Karena umurnya sekarang sudah 79 lebih. Begini Pak, saya akan mengangkat satu poin saja khususnya mengenai jasa. Seperti kita ketahui, pasar ASEAN, pasar ekonomi ASEAN Economic Community ini itu nanti itu akan sasarannya adalah akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan sebagai basis produksi tunggal. Dengan pilarnya itu ada 5, yaitu aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investment, aliran bebas tenaga kerja yang terampil, dan aliran sebebas mungkin modal. Nah, yang perlu kita tentunya catat, apa yang dimaksud dengan skill labor itu tentunya tidak terbatas pada hanya alumni universitas, tapi juga bisa dari lembaga yang menghasilkan. Pada hari itu adalah bagaimana peluang dan tantangan, tetapi kita tidak mau membicarakan sesuatu yang lain itu. Ambo ingin menyampaikan sesuatu solusi dan kami telah mempersiapkan bahan-bahannya. Inilah merupakan sesuatu yang perlu kita cari jalan keluarnya. Sedikit pengalaman kami dengan Pak Duta Besar dulu di Tokyo, banyak masalah-masalah di luar yang sebenarnya merupakan opportunity bagi produk-produk Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa baru-baru kami membawa kawan-kawan dari Tokyo dan mereka ingin melakukan bantuan dan investasi ke Sumatera Barat. Pertama kami mencoba untuk membuat kawasan Sumatera bagian barat, mulai dari Aceh sampai ke Lampung dan Pulau Mentawai. Itu kami mencari memberikan sesuatu kepada Bapak, terutama ke BK3AM, sesuatu pemikiran, konsep, barangkali insya Allah itu bermanfaat gitu untuk Minangkabau. Barangkali itu saja, dan mohon maaf kami sampaikan, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politiknya kurang. Nah, padahal menurut saya kalau politiknya dalam arti pemerintahan itu tidak disentuh, maka berbagai usulan tadi di bidang ekonomi itu tidak akan terimplementasikan juga. Tadi yang bicara kenapa Sumatera Selatan jauh lebih maju sekarang? Ya karena ada Marzuki Ali, ada Hatta Rajasa, macam-macam lah saya sebut, dan Taufik Kemas. Dulu sulit sekali orang bicara tentang Sumatera Selatan lebih bagus 10 tahun yang lalu. Tapi kemudian ketika aktor-aktor politiknya ada, terutama di Jakarta, melakukan lobby bekerjasama Jalil misalnya itu yang di BPK segala macam, ada yang melakukan lobby ekonomi. Sumatera Barat nggak ada satupun yang masuk Banggar, nggak ada. Dicari apalagi di Minangkabau masalah hukum adatnya nggak dibenahi, ya nggak bakalan maju-maju juga. Sama kejadiannya kan mungkin akan lebih hancur lagi. Kita kan nggak jelas mau hukum positif atau hukum adat. Ya kalau mau hukum positif ya hukum positif sekalian, hilanglah kekerabatan matrilineal kita, hilanglah suku kita. Tapi kalau kita mau hukum adat, ya itu yang harus diteruskan, harus ditegakkan. Jadi kalau masalah hukumnya nggak beres, ya tetap aja mau bagaimana, nggak akan selesai-selesai. Kenapa saya pilih badan legislasi dari badan kehormatan? Sebelumnya saya di badan kehormatan, pindah ke badan legislasi. Karena adanya keinginan ingin membenahi masalah hukum adat tadi. Karena saya lihat salah satu yang membuat Minangkabau ini macet pembangunan ekonominya
Karena masalah hukum adatnya terbengkalai, nggak jelas mau diapakan ini. Dasar pemikiran itulah saya memilih balik. Karena waktu itu saya disuruh pilih mau balik atau bagian. Betul juga kata, baik nasional maupun Minangkabau. Nah, kalau peranan Nini Mama tidak ditingkatkan, ya Nini Mamanya terbang semua yang terjadi kata bayar sudah, yang di kampung tinggal ya. Nah inilah. Ya kalau saya kebetulan sejak lahir di Jakarta, di Pasar Senen sejak lahir kan. Daripada Mami Adam Musa kata Kusuma, tahu persis beliau. Jadi ini juga yang jadi masalah. Tapi kalau kita benahi masalah hukum adat kita, saya yakin orang investasi. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan? Tadi pembicara sebelumnya mengatakan hukum penting, ada dasarnya. Yang kedua, kalian punya tradisi yang bukan main. Ya. Saya ke Jimon dan saya ke Batang Toru sekarang Tambang Mas. Rakyatnya mengeluh. Ini tambang ini lagi naik sama kami. Kenapa? Mereka bilang ini menciptakan pekerjaan, menjadi satpam sama supir traktor. Ya, tukang las, tukang komputer, tukang macam-macam diimpor dari Jawa. Maksudnya pentingnya ini, INS-nya almarhum Pak Muhammad Safi itu. Ya, tadinya hanya di Sumatera Barat kan seperti itu. Nah ini yang kalian lupakan. Ya, itu sangat penting. Nah jadi ini yang harus lakukan. Ini punya tradisi. Saya ngobrol omong kosong sama Irman Gusman. Ini gimana di bawah? Saya bilang bercanda sama dia. Irman, kau perhatikan sejarah Republik Indonesia ini, mulai merdeka sampai dengan terakhir. Kalau tidak ada orang Padang sama orang Mandailing, rusak negara. Nah, di situ saya kira ya tradisi berapa parliamentarian dan sebagainya. Asyikkan. Ya. Paling itu saya tanya. Ini kita bicara mengenai globalisasi, ekonomi. Mana Sahrir Safiri? Kenapa tak ikut dengan kawan itu? Mana si Asli Tajudin? Mana si Ahyar Ilya? Bagaimana itu menghadapi globalisasi? Ya. Nah ini sangat penting. Terutama tadi disebut bahwa ada di suatu daerah yang banyak tambangnya. Pemda Sumatera Barat atau kabupaten, nah punya ahli mengenai bagaimana mengatur pertambangan, bagaimana memajaki pertambangan. Ya, bukan hanya kita memiliki si gampang, tapi tidak bisa ngatur. Ya, jadi beban itu. Nah ini yang saya kira yang harus dilakukan. Nah putra Sumatera Barat puluhan yang lulusan ahli-ahli pertambangan. Sampai jam 1 bahwa 3 topik tadi sudah kita bahas dan kita akan kita tindak lanjuti nanti berikutnya dengan semi lokal. Mungkin saran beliau tadi para orang-orang kita, artinya orang Sumatera Barat yang cukup bagus di tingkat Indonesia atau singkat cerita bapak-bapak, ini ruangan terlalu besar, AC-nya juga poros. Oleh karena itu season kedua kita pindahkan seminar ke Direktorat Lantai 1 agar lebih efisien dan kami berharap bapak tidak pulang. Makan siang dan kepada bapak moderator dan bapak narasumber ada kenang-kenangan dari panitia untuk beri depan sini. Turun ke bawah pak. Kedua nanti ke bapak Anwar Nasution. Yang kedua Pak Anwar Nasution. Yang ketiga ke moderator Zulfami Burhan.
Di jeruk makan jeruk. Ya, yang ketiga moderator. Ya. Ya, moderator dari tempat kepada Abang Devilian. Bapak Ibu, kami berharap nanti Wakil Menteri Agama RI Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar akan datang jam 14:15 Firdaus Effendi untuk membimbing bapak-bapak ini ke lantai 1. Bapak Ibu, Pak Yu Herman, Pak Firdaus Effendi, Adinda Ratna, ya. Nanti ada makan dulu. Pak Indra. Educational Development Index kita di antara negara-negara jangan kurang kita memakai ukuran dunia, ukuran Asia pun kita masih berada di beberapa negara di sekitar kita. Educational Development Index kita masih rawan sekali. Menjalankan menangkan ini penguasaan atau katakanlah pelayanan kesehatan dan juga kemampuan masyarakat menghidupi ini. Human Development Index maupun Educational Development Index merupakan dua ukuran yang sering dipakai di masyarakat internasional mengenai masalah pendidikan juga mengenai masalah kesehatan. Hari ini agar akan memberikan pandangan yang dua masalah ini, pendidikan dan kesehatan dan pendidikan. Kita dengarkan kalau mungkin disampaikan oleh Ibu. Silakan. Terima kasih, saya mohon izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasanya agak grogi karena saya bidang pendidikan, kesehatan dan kependudukan, ini judul yang cukup luas. Pasti ada kurangnya nanti apa yang akan disampaikan, nanti kita cukupkan, kita sama-samakan. Jadi kalau kita melihat, tentu we are going to 2015 in ASEAN. How about Indonesia? One vision, one identity, one security, and one community. Bicara sejak tadi pagi, rasanya kita sudah bisa akan merangkum apa tindak lanjut dari pertemuan ini. Kita sudah tadi pembicara sudah menggali sejarah, kemudian apa yang akan kita buat. Seperti tadi ada yang bertanya, what next? Ya, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan, jalur pendidikan, itu ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, ya. Sementara pendidikan yang non formal itu didapat di luar pendidikan formal, penekanannya pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pendidikan informal ini dilakukan di dalam keluarga dan di dalam lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal. Kalau tadi kita dengarkan bagaimana kita berdiskusi, narkoba sudah banyak di masyarakat kita, hampir seluruh kabupaten, ya. Kemudian itu baru itu. Tapi kebetulan saya pernah bertugas di bagian kesehatan ibu. Kita pernah menggali kesehatan reproduksi secara nasional maupun masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Kalau kita buka datanya mengerikan untuk Sumatera Barat. Ya, itu baru tadi disinggung sedikit. Bagaimana memperbaiki masyarakat kita? Kalau standar pendidikan tinggi, standar pendidikan banyak, ya. Kita bicara mengenai standar pendidikan tinggi. Kenapa? Ya, karena standar pendidikan itu standar yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi adalah standar bidang akademik dan standar bidang non akademik. Pada waktu otonomi daerah, persyaratannya salah satu
seluruh kabupaten kota, masing-masing dinasnya harus mempunyai 4 orang lulusan pasca sarjana. Tapi ternyata pada waktu declare otonomi daerah, kita belum punya. 1 saja sudah syukur. Nah, mungkin ini salah satu cara nanti kita lihat kembali masing-masing kabupaten kota, apakah yang minimal 4 orang S2 itu sudah ada di